Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, PPK, PPSPM, bendahara, operator, dan semua hadirin, dan rekan-rekan KBPN Kota Bumi yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita telah sampai pada penghujung semester 1 tahun anggaran 2023 dan kita senantiasa diberikan nikmat yang begitu banyak dan itu perlu kita syukuri dengan kita bisa berkontribusi berkinerja dengan baik dan itu adalah salah satu wujud bentuk syukur kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami tidak bosan-bosannya untuk terus bersinergi dengan Bapak Ibu untuk bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN kita. APBN ini adalah uang kita, uang kita artinya uang seluruh warga negara Indonesia, termasuk Bapak Ibu sebagai punya peran penting sebagai pengelola keuangan. Bapak Ibu sekalian, uang APBN yang terbatas ini perlu kita kelola dengan baik karena seluruh resources itu hampir semuanya atau bahkan semuanya itu terbatas sehingga perlu kita kelola dengan baik seoptimal mungkin kemudian bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini kami dari KBPN Kota Bumi akan mengadakan ini workshop fokus terhadap deviasi halaman 3 atau revisi halaman 3 DIPA kemudian juga capaian output. Bapak Ibu yang saya hormati, ada korelasi yang sangat kuat bahwa bagian keuangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu di bendahara, PPK, PPSPM itu juga bagian dari satu kesatuan yang menyatu. Bahkan mungkin ada beberapa pengelola kegiatan walaupun dia tidak sebagai PPK tetapi itu juga menjadi bagian yang punya kaitan erat dengan pengelola keuangan. Yang pertama adalah karena mereka akan mengeksekusi kegiatan. Kapan kegiatan itu dieksekusi, itu juga akan menentukan atau berpengaruh terhadap kapan realisasi anggaran itu akan dicairkan. Jadi perencanaan kegiatan, kemudian juga sampai dengan perencanaan keuangan itu juga menjadi bagian yang menyatu, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di halaman 3 DIPA, itu kita punya rencana pencairan dan rencana pencairan ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri disusun oleh bendahara atau mungkin juga PPK, PPSPM tanpa koordinasi dengan para pemilik kegiatan. Sehingga perlu kita rencanakan dengan baik kapan kegiatan itu dieksekusi, kemudian kapan itu dicairkan anggarannya. Itu ada koordinasi dengan seluruh pengelola kegiatan, termasuk dalam hal ini PPK, PPSPM juga pengelola keuangan secara keseluruhan. Nah, dengan demikian maka apa yang kita rencanakan di halaman 3 DIPA itu inline sejalan dengan rencana kegiatan yang akan kita eksekusi. Jadi tidak berdiri sendiri kegiatan kapan kemudian dieksekusi, tetapi pencairannya di waktu kapan ini tidak sinkron. Sehingga pada saat menyusun halaman 3 DIPA, rencana pencairan 3 bulan ke depan, jadi kalau di triwulan 3 nanti itu di awal bulan Juli, itu bisa kita lakukan revisi halaman 3 DIPA, khusus revisi halaman 3 DIPA, itu kita susun berdasarkan rencana kegiatan yang memang akan kita cairkan anggarannya di 3 bulan ke depan. Nah, di samping itu kita juga punya target daya serap. Ini juga bagian tidak terpisahkan. Nah, target daya serap ini kalau kita lihat triwulan 2 misalnya itu 50% belanja pegawai, 50% belanja barang, kemudian 40% belanja modal. Nah, kita juga punya target-target percepatan. Ini dimaksudkan juga untuk mendorong kegiatan Bapak Ibu supaya juga eksekusinya lebih cepat. Tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian realisasi anggaran juga bisa merata sepanjang tahun supaya lebih efektif dampaknya, tidak terburu-buru nanti menumpuk karena menumpuk di akhir tahun. Sehingga ketika kita menyusun halaman 3 DIPA, rencana penarikan, kita juga memperhatikan target penyerapan anggaran.
Nah, kemudian kita susun kegiatannya, rencana kegiatan yang akan dicairkan, kemudian berapa besarannya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, capaian output. Itu saya yakin ketika kegiatan itu sudah dieksekusi, dengan memperhatikan daya serap, target-target daya serap juga, itu saya yakin output itu dengan sendirinya akan tercapai. Akan berbeda kalau misalnya kegiatan tidak dieksekusi, maka capaian output-nya juga akan sulit tercapai atau bahkan tidak tercapai. Karena capaian output itu juga punya target-target tertentu. Sehingga semua akan bermula pada kegiatan. Pencairan anggaran APBN itu akan mengikuti eksekusi kegiatan. Jadi bukan dibalik, uangnya mengikuti kegiatan, tapi kegiatannya adalah uang itu akan mengikuti kegiatan. Jadi money follow function. Fungsi dari suatu aktivitas itu kemudian anggaran akan mengikutinya. Sehingga yang perlu kita dorong bersama-sama adalah bagaimana eksekusi kegiatan itu bisa lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tanggal 26, kalau kita cut off tadi pagi, itu sampai dengan saat ini masih ada 5 satker. 5 satker dengan pagu antara 6 sampai 4 juta. Nah, satu satker ini pagunya 600.000. Itu masih berpeluang untuk bisa mencapai IKPA 100 ya sampai dengan akhir tahun. Artinya apa? Paling tidak sampai dengan saat ini masih bisa di IKPA-nya itu masih utuh, masih bulat 100 gitu. Ini luar biasa. Kemudian untuk deviasi halaman 3 itu ada 7. Ada 7 satker yang masih IKPA-nya itu 100. Cuman 2 satker ini tidak bisa mencapai IKPA total 100 karena ada isu di daya serap, ada juga isu di TUP, dan ini sulit untuk di recovery. Artinya kita bisa pertahankan, tidak turun, tetapi tidak bisa sampai 100. Kemudian ada 1 yang mungkin bisa berpeluang, tapi cukup bekerja keras karena deviasi halaman 3-nya 93,74. Deviasi halaman 3 ini kita tidak mesti presisi 100%, kita diberi toleransi 5%. Artinya kita bisa meleset 5%, itu bagian dari yang manusiawi, sehingga ketika deviasi halaman 3 kita 95, maka itu sudah dinilai dengan angka 100. Nah, sebaran deviasi halaman 3 itu ada yang di atas 95 itu atau nilainya 100 itu 7. Kemudian di angka 89 sampai 95 itu ada 2 satker. 80 sampai 89 ada 12 dan kurang dari 80 itu 74. Dan kalau kita rata-rata akumulasi seluruh satker di Kabupaten Kota Bumi itu rata-ratanya di angka 69, sekian. Nah, jadi rata-rata deviasinya itu 30%. 30%. Ini yang perlu kita tingkatkan kualitasnya dalam rangka perencanaan kas yang lebih baik. Nah, kemudian dari sisi IKPA, 84 satker itu di 90 ke atas, kemudian ada sekitar 11 satker yaitu kurang dari 89, bahkan ada 1 satker di bawah 80. Ini mungkin perlu perhatian kita bersama, dan isunya adalah di daya serap, kemudian yang paling tinggi adalah di deviasi. Bapak Ibu sekalian, secara umum daya serap memang secara akumulasi itu naik, tetapi secara fluktuasi di masing-masing satker sangat berbeda. Ada yang tinggi, juga ada yang rendah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Jadi sekali lagi perlu ada harmoni antara kegiatan dengan perencanaan anggaran, terutama juga pencairan APBN-nya. Ada beberapa satker yang terjadi harmoni tapi dalam tingkat yang rendah. Artinya apa? Kegiatannya jalan tetapi tidak optimal, walaupun itu sesuai dengan halaman 3 DIPA. Jadi kita diharapkan kegiatan itu cepat dieksekusi, tetapi juga didukung dengan perencanaan dan pencairan anggaran yang lebih baik.
Bapak sekalian, pada kesempatan ini mohon izin saya juga ingin menyampaikan satu pesan singkat terkait dengan gratifikasi. Jadi Bapak Ibu, pelayanan kami ini adalah pelayanan tanpa biaya. Jadi Bapak Ibu kalau ada konsultasi dan sebagainya, ini tanpa biaya. Jadi demikian juga kalau misalnya ada teman-teman kami yang datang ke tempat Bapak Ibu untuk pendampingan, itu juga tidak perlu repot sungkan-sungkan untuk memberikan sesuatu. Jadi itu bagian dari gratifikasi yang mari sama-sama kita jaga. Jadi mari kita sama-sama komitmen untuk tidak saling memberikan gratifikasi. Mari kita junjung tinggi budaya integritas baik di internal Bapak Ibu maupun juga di kami. Ini perlu penguatan. Kami tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tanpa dukungan Bapak Ibu juga itu akan lebih berat. Sehingga perlu kita jalan bersama-sama untuk meningkatkan budaya integritas. Salah satunya adalah dalam bentuk atau menolak gratifikasi. Jadi tidak perlu ada ewo pekewo, kalau orang Jawa bilang. Gratifikasi ini bagian dari upaya memberikan satu peluang yang kurang baik, tetapi di luar itu tetap kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu tanpa adanya gratifikasi. Ini perlu kita kendalikan dan kita tidak hanya menolak, tetapi kalau misalnya ada terjadi karena kita sulit untuk menolak, maka juga mesti kita laporkan. Jadi kalau ada yang kita dalam kondisi sulit untuk menolak, maka itu juga harus dilaporkan. Jadi mudah-mudahan pada tahap pertama kita tidak memberikan peluang untuk adanya gratifikasi, walaupun sudah terjadi karena satu dan lain hal, maka itu juga perlu dilaporkan atas penolakan itu. Jadi saya pikir ini budaya yang sama yang sedang kita bangun bersama, baik di internal kami maupun juga di internal Bapak Ibu. Kemudian dalam rangka pengendalian gratifikasi, kami juga mempunyai banyak saluran, baik itu di internal kami, di Kanwil, maupun juga di kantor pusat, bahkan sampai ke inspektorat. Sekiranya kami ada indikasi atau bahkan menerima gratifikasi, atau mungkin lebih keras lagi penyuapan atau bahkan pemerasan, maka Bapak Ibu bisa laporkan semuanya. Sekiranya tidak memungkinkan dilaporkan ke kami, itu bisa langsung ke Inspektorat Jenderal kami, dan itu semua saluran terbuka. Karena ini untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, bebas korupsi, bebas kolusi, dan itu tidak mengurangi kualitas layanan kami kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita semua sudah digaji memang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop revisi halaman 3 DIPA, kemudian juga capaian output untuk periode triwulan 2. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lutfi selaku Kepala KPN Kota Bumi yang telah menyampaikan beberapa pesan kepada Bapak Ibu dan kita semua. Yang pertama mungkin terkait dengan harmoni kegiatan dengan perencanaan keuangan agar menghasilkan perencanaan keuangan yang lebih baik. Dan yang kedua juga tentang peningkatan budaya integritas untuk menolak gratifikasi dan korupsi. Kami akan senang sekali apabila Pak Lutfi, Kepala KPN Kota Bumi dapat bersama-sama dalam kegiatan ini. Namun apabila ada kegiatan lain atau agenda berikutnya, kami persilahkan untuk Bapak melanjutkan kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Lutfi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang penyusunan revisi halaman 3 DIPA. Selanjutnya juga evaluasi terhadap penyerapan anggaran dan capaian output triwulan 2 yang akan disampaikan oleh Pak Dori Sumawahyu. Kepada Pak Dori, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jelas ininya? Jelas Pak. Oke.
Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop. Di kesempatan kali ini mohon maaf kalau saya sampaikan kalau undangannya kemarin agak mendadak ya hari Jumat ya. Karena memang rencana sebenarnya kita akan laksanakan di hari Rabu, tapi ternyata hari Rabu dan Jumat ditetapkan cuti bersama, makanya berubah lagi rencananya. Undangannya sudah kami sampaikan kemarin hari Jumat. Jadi di kesempatan kali ini ada 3 hal penting yang ingin saya share, saya sampaikan ke rekan-rekan Satker, pengelola keuangan Satker. Yang pertama terkait evaluasi cabut dan penyerapan anggaran. Yang kedua terkait revisi halaman 3. Dan yang nanti sedikit ada tambahan terkait dengan gaji web. Jadi terkait khusus untuk halaman 3 ini saya harapkan rekan-rekan di operator penganggaran atau biasanya ada teman-teman Satker yang fungsional perencana, itu kami berharap sekali dapat ikut hadir karena terkait dengan penyusunan rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA. Dan sedikit tipsnya untuk penyusunan halaman 3 DIPA di tahun 2024 nanti. Jadi saya yakin sekarang sudah mulai penyusunan untuk DIPA 2024. Ada sedikit nanti tips-tipsnya untuk menyusun halaman 3 DIPA. Baik, sekarang yang akan saya sampaikan pertama terkait dengan evaluasi capaian output. Sudah bisa dilihat di tempat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, sampai dengan pagi ini data saya ambil tadi pagi, terkait dengan nyalakan dulu. Penyerapan anggaran itu sudah ada 52% Satker atau 49 Satker yang sudah mencapai target dari total 95. Sedangkan penyerapannya yang masih kurang 0,1 sampai dengan 5% itu ada 18 Satker, 5 sampai 10% 7 Satker, dan di atas 10% ada 21 Satker. Ini kesempatan tinggal 2 hari ini, Senin dan Selasa. Terkait dengan ini penyerapan, itu batas amannya untuk triwulan 2 adalah 50. Walaupun targetnya berbeda-beda. Targetnya setiap Satker berbeda sesuai dengan proporsi pagunya. Di surat atau PDF yang sudah saya sampaikan ke Satker sudah ada, coba saya tayangkan sedikit. Nah, di sini sudah ada sudah saya susunkan. Ini realisasi sampai dengan hari Jumat di kolom sebelah nomor 5. Kemudian targetnya ada di kolom nomor 6. Ini target yang Bapak Ibu harus capai kalau ingin nilai penyerapan anggarannya di IKPA itu 100. Kenapa? Karena dia bobotnya 20% besar dia. Jadi usahakan bisa tercapai. Nah, di sini kita lihat targetnya setiap Satker berbeda. Ada yang 50, ada yang 45, ada yang 49. Nah, ini berdasarkan proporsi pagu masing-masing Satker. Kurang serapnya ada di kolom yang warna biru. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat kurang serapnya berapa, tinggal ini dikalikan total pagunya berapa. Dan kebetulan ini sudah saya jumlahkan, jadi kurang serapnya ada di kolom paling kanan. Contohnya yang di paling atas untuk PN Kota Bumi, kami berharap di 2 hari ini bisa menyerap minimal 49 juta kalau pengen mendapatkan nilai IKPA-nya 100. 49 juta ini misalnya contohnya bisa dari GU, utamanya sih dari GU atau PT UP Nihil. Kenapa seperti itu? Karena hari kerja kita kan tinggal 2 hari ini. Kalau Bapak Ibu mengajukan SPMLS ke pegawai atau ke pihak ketiga, itu nanti otomatis terbitnya 2 hari kerja. Jadi terbitnya baru di Senin depan, masuknya di bulan
Juli. Makanya kalau misal memang coba nanti Bapak Ibu data di tempat Bapak Ibu, kwitansinya itu sudah terkumpul di atas 50% dari UP atau belum. Kalau sudah di atas 50% UP, langsung ajukan GU hari ini. Jadi paling tidak yang kurang serapnya ini bisa kita tekan. Nilai IKPA-nya untuk penyerapan anggaran ini bisa lebih baik. Karena bobotnya dia tinggi. Contoh lain lagi ini Kemenak Lampung Utara ini cuma kurang 1,3 juta itu. Dikit ini. Sedikit lagi bisa dapat nilai 100 karena dia bobotnya besar ya. Ini ada 3,4 juta, ini ada 6,3 juta. Kalau ingin tetap realisasinya di bulan Juni, itu sebisa mungkin pakai SPM GUP atau SPM LS yang 51. Kalau SPM LS yang 52 atau 53, itu dia otomatis terbitnya di 2 hari kerja, jadi di tanggal 3 Juli, masuknya bulan depan. Baik, ini untuk yang penyerapan, kita kembali lagi ke target. Selain penyerapan, yang ada yang akan kami evaluasi adalah terkait capaian output. Jadi di capaian output, ini saya ulang kembali, khususnya bagi teman-teman mungkin operator yang baru ya. Di capaian output itu ada yang namanya RVRO dan PCRO. Dia kolomnya ada sendiri-sendiri. RVRO itu realisasi volume rincian output. Kalau PCRO itu progresnya untuk mencapai volume tadi. Jadi intinya seperti ini. RVRO itu adalah hasil capaian dari target. Makanya dia tidak berbentuk desimal, kecuali targetnya luas. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat di DIPA itu targetnya ada yang sekian laporan, atau 12 bulan, atau 1 layanan, atau mungkin targetnya sekian unit untuk pengadaan. Nah, bulan, unit, laporan, atau komponen-komponen lainnya ini yang disebut RVRO. Maksimal bisa diisi 3 kali dari target. Jadi contohnya ini, pengadaan di awal tahun, pagunya misalnya 100 juta, targetnya mendapatkan 5 unit barang, contohnya ya. Ternyata dalam perjalanannya uang 100 juta itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 10 unit barang. Sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, tapi harganya mungkin lebih murah ya kan. Jadi seperti itu kan RVRO-nya otomatis 2 kali dari target tadinya 5 menjadi 10. Nah, itu masih bisa diisi maksimal 3 kali dari target. Kalau lebih dari itu ya tetap diisinya 3 kali. Kemudian PCRO. PCRO itu progres. PCRO itu progres ya. Progres itu dia akan selalu 100% di akhir. Jadi contohnya, progres itu untuk pengadaan barang, itu progresnya misalnya yang pertama sudah pelelangan, oh anggap berarti udah jalan 20%. Sudah mulai uang muka, berarti udah 10% ditambahkan lagi. Begitu terus sampai dengan progres terakhir adalah 100%. PCRO itu selalu 100% maksimal di akhir tahun, atau pada saat target ini sudah tercapai. Contohnya gini, pengadaan barang, targetnya 1 barang, ternyata di bulan Juni ini sudah diadakan, sudah diterima barangnya tersebut, sudah serah terima, sudah dibayar. Nah, itu seharusnya progresnya ini, PCRO-nya ini, dia seharusnya 100% karena sudah dilaksanakan untuk RO tersebut. Nah, ini yang membedakan antara RVRO dan PCRO. Bentar ya, saya dulu. Nah,
Untuk pengisiannya itu seperti ini. Ini waktu Bapak Ibu mengisi caput, jadi yang dimaksud RVRO tadi, dia ada yang di sebelah ini, yang kumulatif. Kumulatif itu adalah akumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan saat ini. Ini dia ada di kolom kiri yang dua ini. Yang atas itu adalah RVRO-nya, yang bawah adalah PCRO kumulatif. Nah, penambahannya Bapak Ibu nanti diminta mengisi yang sebelah kiri, sebelah kanan, maaf. Yang di atas itu kalau misalnya ada tambahan volume capaian, yang di bawah kalau ada tambahan progres. Jadi kalau diisi di sini, progres di sini, nanti dia akan menambah yang di sini. Kalau ini diisi di sini, dia akan menambah yang di atas. Ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan, RVRO bisa sampai 3 kali. Jika tercapai seluruhnya atau melebihi target, maka progresnya harus 100%. Jadi kalau sudah tercapai kapanpun itu, progresnya harus diisi 100%. Nilai kurang inputnya dapat ditambahkan dari kolom 13. Ini sudah saya share juga ke teman-teman. Kalau misalnya mau ngambil lagi, itu sudah saya taruh di ini ya, sudah saya taruh di materi. Nah, di kolom yang paling kanan ini untuk nanti Juni silakan diisikan di PCRO-nya, di kolom PCRO. Kalau pengen dapat nilai IKPA-nya 100, minimal diisi segini. Ini setiap RO sudah saya data, setiap satker punya, nanti silakan dicek. Kalau misalnya contoh yang pengadaan barang ya, contohnya yang pengadaan barang, nah contohnya ini biasanya unit ini barang. Ini kan tercapainya sampai dengan bulan Mei masih 0. Kalau misalnya ini bulan Juni sudah selesai, barangnya sudah ada, harusnya di bulan Juni RVRO-nya nanti diisi 1, progresnya diisi tambah berapa biar dia bisa menjadi 100%. Jadi tidak harus ditambah segini, tapi langsung tambah berapa kalau biar agar menjadi 100%. Yang sekarang posisinya 14,5 berarti tambahnya 47,5 biar menjadi 100%. Ini kalau sudah selesai ya. Kalau belum selesai ya silakan tambahkan sesuai dengan tahapannya berapa. Minimal segini. Ini adalah nilai minimalnya kalau ingin nilai caputnya dapat nilai 100. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Baik. Ini terkait capaian output sudah saya sampaikan, sebentar annotation-nya saya matikan dulu. Kemudian yang kedua ada yang sedikit saya sampaikan terkait dengan berita acara penyamaan gaji. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemarin gaji itu sudah dimigrasi oleh kantor pusat. Teman-teman PNS pusat sekarang menggunakan full aplikasi gaji. Jadi tidak menggunakan GPP desktop lagi. Nah, treatment-nya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, minimal 5 user ini harus sudah terdaftar. Admin, PPK, PPSPM, bendahara, dan PPABP. Jadi nanti surat penunjukannya diupload di web gaji Kemenkeu.id. Untuk admin itu bisa dirangkap oleh siapapun. Jadi admin merangkap PPK boleh, atau admin merangkap PPSPM boleh, atau merangkap operator boleh juga.
PPABP ada beberapa yang dia rangkap dengan bendahara. Tapi kalau kayak PPK, PPSPM, bendahara, ini adalah orang yang terpisah. Minimal orang yang berbeda adalah 3 ini. Bendahara, PPK, PPSPM, ini minimal 3 orang yang berbeda. Kalau untuk admin atau operator itu bisa dirangkap operator dengan bendahara, admin dengan bendahara juga bisa, atau admin dengan PPK, itu silakan. Nah, kemarin banyak yang salah paham, jadi untuk pendaftaran ke Gaji Web itu Bapak Ibu harus punya user digit, yang pertama. Yang kedua, silakan daftar minta kewenangannya ke website gaji-kemenkeu.id. Jadi bukan di email ke Tanggap Corona. Bapak Ibu silakan masuk ke gaji-kemenkeu.id. Nanti di situ akan diminta mengupload surat penunjukannya dan memilih kewenangannya. Setelah selesai nanti silakan WA atau email ke KPPN, WA ke saya juga nggak apa-apa, nanti kami approve. Nah, kalau sudah di-approve, admin ini saatnya yang bekerja. Admin itu dia silakan pastikan semua pejabat-pejabat tadi, admin, operator, PPK, KPA, sama PPABP, itu direkam semuanya. Bendahara juga termasuk, di setting pejabat. Ini wajib direkam ya. Bentar, coba saya stop share dulu. Pak Dori mohon di stop share dulu. Stop Oh share iya, dulu. tolong di stop share dari sana aja Mas. Ini annotation saya ngunci. Coba Mas Uli share screen biar punya saya ke stop dulu. Mohon maaf ya tadi masalah gara-gara annotation. Coba saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Masih belum ya? Kalau di tempat saya terlihat, Pak. Oh, terlihat ya? Sudah, Oke. sudah. Sepertinya sudah. Jadi seperti yang tadi ya saya sampaikan, setelah admin rekam, setelah admin kalau ada perubahan KPA, PPK, PPSPM, bendahara atau PPABP, silakan admin rekam di menu setting pejabat. Nah, ini yang kemarin sepertinya masih belum pada nyampaikan. Silakan Bapak Ibu membuat berita acara penyamaan data gaji. Formatnya bisa diunduh di format blanko, biasanya linknya ini s.id format 116. Dan nanti silakan kirimkan melalui Omspan, judulnya berita acara penyamaan data gaji terus kode satker. Untuk hard copy agar disampaikan ke KPPN dengan sarana tercepat. Nah, ini untuk berita acara penyamaan data gaji juga sudah saya sediakan di link materi. Jadi di materi tadi ada progres cabut, ada realisasi anggaran, tadi silakan Bapak Ibu kalau mau mengunduh untuk bahan evaluasi. Ada format berita acara penyamaan basis data gaji, surat usulan revisi,
BA ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian surat revisi ini adalah surat yang nanti Bapak Ibu buat saat pengajuan revisi halaman 3 DIPA. Baik, ini yang sedikit untuk data kaji. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi utamanya yang inti yang akan kami sampaikan terkait dengan halaman 3 DIPA. Sudah masuk ya? Sudah kelihatan Mas Ruli? Di tempat saya nampak, Pak. Nampak, terima kasih. Bapak Ibu semuanya apa terlihat? Tadi kayaknya di mute all Mas, jadi kalau selain nggak bisa nggak bisa unmute selain organizer. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak. Oke. Baik, terkait deviasi halaman 3 itu sampai dengan saat ini, sampai 23 Juni, itu menepati nilai terendah dari 8 indikator IKPA di KPPN Kota Bumi. Sampai dengan saat ini nilai akhirnya ada di 69,68. Sangat rendah sekali ini. Jadi banyak yang salah memahami ya. Untuk nilai yang dijadikan dasar patokan halaman 3 DIPA itu adalah nilai halaman 3 DIPA pada saat cut off. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan sekarang, itu tidak akan bisa memperbaiki dasar atau nilai yang triwulan 1 atau triwulan 2. Tapi bisa untuk memperbaiki nilai triwulan 3 dan 4. Dan ini amat sangat kami wajibkan. Kenapa? Karena kalau misalnya nilai di triwulan 3 sampai 4-nya ini bisa bagus, deviasinya mungkin sangat-sangat rendah, itu bisa mengangkat nilai yang di triwulan 1-2 bisa sampai 20% lebih. Jadi mungkin yang sekarang nilainya itu mungkin bisa 80 sekian lah, 85 lah, anggap saja 89, 88, 87. Kalau bisa menjaga nilai deviasinya nanti itu di triwulan 3, di triwulan 4 deviasinya cuma 0 atau 0, sekian, itu masih ada kemungkinan Bapak Ibu mendapat nilai 100. Kenapa nilai 100? Karena nanti yang dijadikan dasarnya adalah pembagi selama 12 bulan. Semakin ke sini semakin banyak pembaginya. Dan kalau nilai IKPA-nya Bapak Ibu itu nanti 95, maksudnya ketepatannya totalnya rata-rata 95, jadi deviasinya totalnya 5%, itu masih bisa mendapatkan nilai 100. Karena deviasi di bawah 5% itu tetap dianggap nilai 100. Jadi 4, sekian persen itu tetap masih dianggap dapat nilai 100. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu ajukan sebelum 10 Juli. Kenapa saya bikin 10 Juli? Sebenarnya adalah 10 hari di awal triwulan. Tapi yang akan menjadi patokan di sini adalah tanggal terbitnya revisi DIPA, bukan tanggal mengajukannya. Karena kita tahu biasanya di periode-periode ini itu pasti banyak yang mengajukan, saya sampaikan kalau bisa diajukan lebih awal. Dari sekarang pun nggak apa-apa kalau mau mengajukan. Nah, ini yang akan sedikit saya jelaskan. Yang saya sampaikan tadi adalah tanggal cut off adalah tanggal-tanggal ini. 10 Februari, 10 April, 10 Juli, dan 10 Oktober. Jadi, contoh kita sekarang posisi di bulan Juni. Sekarang posisi di bulan Juni. Untuk triwulan 3 dan 4 cut off-nya itu adalah di tanggal 10 Juli. Tanggal yang sebelah sini. Pada tanggal 10 Juli ini, itu data di Omspan akan langsung mengunci data halaman 3 DIPA masing-masing satker.
Data halaman 3-nya di Satker dipindahkan langsung ke Omspan. Itu sebagai dasar penilaian dari bulan Juli sampai dengan Desember. Data penyerapan bulan Juli sampai Desember pada tanggal 10 Juli ini itu diambil dipindahkan ke Omspan, nanti akan dipakai untuk menilai IKPA. Data yang sebelumnya bagaimana? Tetap dirubah di Sakti, tapi tidak akan mempengaruhi nilai di Januari sampai Juni. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sampai 10 Juli ini tidak ada revisi, ternyata ada optimis, oh halaman 3 DIPA saya itu sampai 10 yang untuk triwulan 3 4 sudah benar. Contohnya ya, contohnya terakhir revisi terbitnya di bulan Mei. Kalau sampai 10 Juli tidak ada revisi lagi, nah revisi terakhir sebelum 10 Juli itulah yang akan dipakai. Jadi revisi yang bulan Mei itu yang akan dipakai sebagai dasar penilaian sepanjang triwulan 3 sampai triwulan 4. Pak, kalau misalnya saya dari Januari nggak pernah revisi bagaimana? Yang dipakai adalah DIPA awalnya sampai dengan tanggal yang terbit istilahnya ini. Semua revisi atau DIPA awal yang terbit sebelum tanggal cut off itu akan dipakai untuk menjadi dasar penilaian di triwulan-triwulan berikutnya. Jadi kalau nggak pernah ada revisi DIPA, yang dipakai ya DIPA awal. Dan kita tahu, seperti kita tahu, untuk DIPA awal itu rata-rata teman-teman Satker itu semuanya langsung dibagi 12. Ya toh? Padahal itu agak ngaco itu, bukan agak ngaco, sangat ngaco gitu. Kurang tepat itu kalau semua dibagi 12. Kalau belanja modal itu harusnya itu pada saat sudah selesai ya sudah 100% bulan apa rencana mau diadakan. Jangan langsung dibagi 12. Seperti gaji itu harusnya dibagi 14, bukan dibagi 12. Karena ada gaji 13, ada THR. Nah Pak, kalau misalnya, ini contoh lain lagi, misalnya revisi nanti ternyata saya telat mengajukan terbitnya di tanggal 11 Juli, contohnya di sini. Di sini contohnya terbitnya di 11 Juli. Itu bagaimana Pak? Otomatis pada saat tanggal 10 itu revisi terakhir yang terbit itulah yang akan dijadikan dasar. Jadi revisi yang Bapak Ibu ajukan tadi terbit 11 Juli itu tidak bisa dijadikan dasar di sini. Dia nanti dijadikan dasar untuk triwulan 4 dari Oktober, November, Desember. Memang di sini yang diperlukan adalah konsisten. Konsisten antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan atau seksi teknis di Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kegiatan sudah direncanakan di bulan Juni contohnya, ya sebisa mungkin di bulan Juni itulah dilaksanakan. Kalau misalnya ternyata ada revisi, maksudnya revisi ada perubahan rencana, mungkin dilakukannya di bulan Agustus. Nah, itu sebisa mungkin Bapak Ibu harus mengganti yang tadinya direncanakan di bulan Juni tadi mengganti dari dana apa. Menggantinya itu paling gampang adalah dari belanja persediaan. Karena persediaan itu istilahnya semua barang akan masuk gudang dan dia dianggap realisasi 52 kan. Itu paling gampang itu. Kalau bisa nutup, jadi contohnya kegiatan butuhnya 5 juta, wah ternyata digeser di bulan Agustus. Nah 5 juta itulah yang kita pakai untuk belanja persediaan. Kalau memang tidak ada yang dari yang lain untuk menutup ini, kegiatan ini. Biar bisa tetap realisasi di bulan Juni 5 juta tadi tetap jadi. Nggak masalah ATK, ATK-nya kan masuk ke gudang untuk pengadaan kertas kah atau mungkin toner kah atau tinta dan segala macam. Itu kan masuk ke gudang dan itu bisa dipakai untuk bulan-bulan berikutnya. Cuman masalah pengadaannya aja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pemutakhiran RPD tidak akan memperbaiki nilai IKPA triwulan sebelumnya. Jadi kalau tanggal revisi DIPA terakhirnya contohnya yang ini, yang dia terbit antara tahun anggaran yang lalu sampai dengan 10 Juli, itu akan dijadikan dasar penilaian di triwulan 3 dan triwulan 4.
Makanya jangan sampai telat. Kenapa saya bilang sampai 10 Juli? Kalau bisa diajukan dari sekarang, ajukan sekarang. Karena kalau sampai terlambat terbitnya itu terbuang percuma usaha Bapak Ibu yang sudah merencanakan segala macam. Karena otomatis dia kalau terbitnya tanggal 11 Juli atau 12 Juli, itu cuman bisa untuk dasar triwulan 4. Nah, patokannya saya contohkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat halaman 3 punya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuka OMSPAN-nya, OMSPAN masing-masing. Saya akan sedikit tunjukkan. Saya pakai OMSPAN-nya KPPN 28022 2325. Kalau Bapak Ibu ingin melihat patokan halaman 3 yang dipakai sebagai penilaian, silakan masuk ke klik kiri atas menu. Di sampingnya sini ada Monef PA. Jadi tinggal arahkan scroll ke kanan. Ini ada Monef PA, silakan diklik. Nah, dia nanti otomatis akan berubah menjadi hijau kiri atasnya, Monef PA. Masuk ke menu lagi, indikator pelaksanaan anggaran, langsung masuk ke indikator pelaksanaan anggaran Satker. Nah, ini bisa dipilih sampai dengan bulan apa. Saya coba sampai bulan Juni juga boleh, atau mungkin saya coba ambil sampai Desember, Juni aja lah. Silakan klik kirim. Nah, di kolom-kolom ini kalau sudah tampil IKPA-nya Bapak Ibu, itu ada kolom kedua deviasi halaman 3 DIPA. Lalu di sini angkanya berwarna hijau, itu bisa diklik. Silakan diklik. Nah, di sini akan langsung muncul seperti ini. Apa yang istilahnya yang saya sebut sebagai patokan adalah di sini, di kolom rencana. Di kolom rencana ini. Kolom 51, 52, 53, 57 rencana. Ini untuk bulan periode 04, rencananya 51 segini, 52 segini, 53 segini. Realisasinya sesuai realnya, 51 segini, 52 segini, 53 segini. Deviasinya cuma Rp1. Itu adalah masih 0,00. Jadi average-nya nanti masih 0. Deviasi bulan 4 KPPN itu 0 karena cuma Rp1. Kemudian bulan 5 itu 51-nya 11, 52-nya 73, 53-nya 52.400. Penyerapannya itu 11, 73, 52. Masih ada deviasinya. 6.000 untuk 51-nya, 52-nya bisa pas, 53-nya 250.000, 256.000. Sistem akan menghitung total deviasinya adalah 0,54. Average deviasi dalam satu triwulan itu tinggal ini dijumlah dibagi 3, ini masih 0,18. Kemudian bulan Juni, bulan 6, itu 51-nya 17, 52-nya 110. Penyerapannya 51-nya 15, 52-nya 110. Deviasinya 51 ada 1 juta, 52-nya tidak ada 0. Total deviasinya ini 11%, di rata-rata dari sistem adalah 11,25. 11,25 itu dibagi 3 dalam satu triwulan, hasilnya 3,75. Deviasi kumulatifnya ini 0,66, dan jika di bawah 5%, di bawah 0, deviasinya di bawah 5% ini, dia masih tetap akan mendapatkan nilai 100. 100, 100. Jadi asalkan deviasinya masih, average deviasinya masih di bawah 5%, itu masih tetap mendapatkan nilai 100.
Coba kalau misalnya saya filter sampai Desember ya. Silakan Bapak Ibu filter sampai Desember. Nah, ini deviasi halaman 3-nya langsung diklik. Ini ada rencana dari Januari bulan 01 periodenya ini sampai dengan bulan 12. Ini adalah rencana halaman 3 yang ada di revisi terakhir yang terbit sebelum 10 Juli. Ini data yang ada di sini. Jadi ada bulan 7 ini, nah ini kebetulan masih 000 ini ya, rencananya masih 0000. Kemarin Mbak Sekar sudah bikin rencananya, termasuk mendata teman-teman yang rencananya mau cuti di 3 bulan ke depan, kalau di kami. Jadi biar 51-nya tidak meleset terlalu jauh. Karena kalau cuti kan kaitannya dengan uang makan dan lembur ya. Dan tukin mungkin kalau di satker lain, tapi kalau di satker kami tukin dibayar pusat, gaji dibayar pusat. Jadi kami cuman ada uang makan dan lembur saja. Nah, ini nanti untuk yang triwulan 3 periode bulan 7, 8, 9. Ini data ini akan terisi dengan revisi yang terbit sebelum tanggal 10 Juli. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngajukan revisi sekarang, terbitnya besok, itu data halaman 3 pada tanggal 10 Juli itu sudah di-freeze, dia dipindah ke sini. Sebagai dasar selama bulan 7, 8, 9, sampai bulan 12. Kalau tidak ada revisi lagi sampai dengan akhir tahun. Ini caranya Bapak Ibu mencari patokannya. Memang agak susah. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu rencanakan ya di bulan Juni atau Juli ini, realisasi targetnya misalnya contoh 73 ini. Realisasinya sudah 73, sedangkan Bapak Ibu masih butuh uang banyak untuk kegiatan yang lain. Silakan ajukan TUP. Kenapa? Karena TUP itu dia baru diakui sebagai penyerapan pada saat Bapak Ibu mengajukan SPM GU nihilnya, PTUP nihilnya. Jadi kalau PTUP nihilnya diajukan di bulan Juli, itu penyerapannya diakui di bulan Juli, bukan pada saat Bapak Ibu mengajukan TUP-nya. Itu salah satu contoh triknya. Dan ini tidak penyerapan dan realisasi dan rencana ini tidak harus persis 100%, tidak harus, nggak masalah. Mungkin selisih-selisih dikit nggak masalah. Kalau misalnya contoh penyerapannya targetnya 73 ini ya, seperti ini. Terus ternyata sampai dengan hari ini sudah tercapai contohnya 50 juta, berarti kurang 23 juta. Contoh anggap saja hari ini masih 50 juta, jadi kurang 23 juta. Sedangkan GUP yang sudah jadi kwitansi, yang siap maju SPM-nya, itu ada 25 juta contoh. Kalau seperti itu, biar Bapak Ibu ininya bisa pas, jangan diajukan semua 25 juta, jangan. Tetap ajukan sebisa mungkin mendekati yang target ini, selisihnya ini. 23 juta. Nanti yang sisa kwitansinya lain itu ajukan di GUP berikutnya nggak apa-apa. Itu salah satu cara atau trik untuk menyesuaikan penyerapan dengan rencana. Kemudian kembali ke materi, nanti saya akan sedikit praktekkan ya terkait halaman 3 DIPA. Nah, untuk penyusunan halaman 3 DIPA tahun 2023, itu silakan bikinnya sampai level komponen aja. Kecuali untuk komponen yang dukungan manajemen, karena dia biasanya di RO itu ada 51, ada 52-nya. Nah, kalau itu silakan dibuka. Kemudian yang kedua, SPM UP atau TUP itu belum dihitung sebagai realisasi anggaran. Jadi, waktu ngajukan UP atau TUP itu belum dihitung sebagai realisasi. Dihitung realisasinya pada saat GUP dan GUP nihil atau PTUP. Nah, ini yang poin ketiga, bagi yang menganggarkan gaji 13 di bulan Juli, itu silakan dihapus saja, karena gaji 13
ternyata kebijakannya di tahun ini itu meleset dibandingkan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu pasti gaji 13 itu Juli, baru mulai tahun ini itu gaji 13 di Juni. Nah itu mohon maaf kemarin ya waktu awal-awal kami membuat surat edarannya ke Satker itu kita minta di bulan Juli. Waktu workshop terakhir yang di bulan Maret itu juga saya minta di bulan Juli, ternyata kebijakannya dari pusat berubah. Di bulan Juni sudah cair ya, sudah saya mohon maaf. Kalau misalnya memang ada yang meleset. Kalau misalnya mau ngepasin, memang ajukan gaji 13-nya di Juli, tapi ya dikoordinasikan aja dengan pegawai lain. Kemudian nanti untuk Desember 2023, mohon maaf ini salah ya, 2023 itu dianggarkan 2 kali untuk pembayaran tukin, uang makan, lembur, gaji PPNPN, dan honorarium rutin. Ini untuk yang 4 ini silakan dianggarkan double untuk bulan Desember. Patokannya pakai apa Pak? Pakai sesuai dengan SPM yang terakhir aja. Masalah nanti ada yang absen atau ada yang tidak masuk, ya paling enggak melesetnya nanti itu tidak terlalu jauh. Kalau masih di bawah 5% itu masih nilai IPA-nya 100. Jangan khawatir, masih ada spare akresnya itu 5%. 5% ini bisa 5% kurang, bisa 5% lebih. Kalau masih dalam range 5% atas bawah itu nilai IPA-nya masih tetap 100. Sama halnya ini sedikit tips ya untuk teman-teman yang akan menyusun halaman 3 di 2024. Itu di bulan Januari itu tidak ada pembayaran uang makan, lembur, honor, itu harusnya tidak ada. Kecuali kalau membayar tukin, mungkin ada yang tukin Januari, gaji induk Januari. UP dan TUP itu belum dianggap sebagai realisasi anggaran. Jadi biasanya 52 jangan dianggarkan Januari. Kalau memang, kecuali kalau memang Bapak Ibu yakin Hakul bin yakin, bisa GU di bulan Januari. Jadi minta UP mungkin tanggal 10, tanggal 25 itu sudah GU. Kalau mampu silakan. Kalau nggak mampu jangan dianggarkan. Kemudian ini perkiraan awal ya, untuk gaji induk itu dianggarkan 2 kali di bulan April, karena saya lihat di bulan depan itu, di tahun depan, itu lebarannya jatuh di tanggal 9 sampai 10 April atau 10-11 April itu saya lupa ya. Jadi perkiraan nanti kemungkinan besar THR cairnya di awal April, SPM-nya di akhir Maret, nanti terbit SP2D-nya di April, kemungkinan besar seperti itu. Jadi dianggarkan 2 kali di bulan April dan di bulan Juni untuk gaji 13. Anggarkannya seperti apa? Silakan akun gajinya dibagi 14, jangan dibagi 12. Jangan dibagi 12 ya, dibagi 14. Atau kalau yang misalnya pagunya belanja pegawainya tidak mencukupi, itu silakan ambil patokan adalah SPM gaji yang sekarang. Terakhir SPM gaji terakhir terbit adalah SPM gaji di bulan Juli. SPM gaji untuk Juli itu yang dijadikan patokan saat membuat halaman 3 DIPA di 2024 nanti. Kalau memang nyusunnya dari sekarang ya, tapi kalau misalnya nanti nyusunnya mendekati masih ada kesempatan Bapak Ibu memperbaiki halaman 3 mendekati bulan Oktober atau September, itu silakan ambil data patokannya adalah gaji terakhir yang terbit pada saat itu. Itu biasanya yang akan lebih mendekati, lebih valid dibanding harus dibagi 14. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, nanti misalnya contoh, oh berarti kami gaji bulan ini 50 juta, berarti 50 juta dikalikan 12 bulan. Mohon maaf, 50 juta dari pagu ya, pagunya sekian miliar contohnya. 50 juta Januari, Februari, Maret, April 2 kali 100 juta. Terus Mei, Juni 2 kali karena ada gaji 13 100 juta. Sampai dengan Desember. Nah, kalau misalnya ada sisa kelebihan atau sisa kekurangan,
itu ditaruhnya di Desember aja. Ini lebih valid seperti ini daripada harus dibagi 12. Kemudian untuk akun-akun PPNPN, akun gaji gaji PPNPN, lembur, uang makan, tukin, honorarium rutin itu di bulan Desember silakan dianggarkan 2 kali. Di bulan Januari tidak dianggarkan, di Desember dianggarkan 2 kali. Karena nanti honor bulan November dan Desember itu semuanya dibayarkan di bulan Desember. Termasuk uang makan, gaji PPN, dan lembur. Untuk belanja barang modal sosial agar disesuaikan dengan kalender pelaksanaan kegiatan. Khususnya untuk belanja modal ya. Belanja modal hindari langsung membagi 12. Bapak Ibu lihat dulu belanja modalnya apa. Kalau pengadaan barang dan dia tidak bertermin, itu usahakan Bapak Ibu pasang target kapan mau dibeli barangnya. Jangan dibagi 12. Kalau misalnya memang yang dapat anggarannya pembangunan gedung, nah itu dari awal bisa dikira-kira, oh nanti kalau kira-kira saya pelelangannya di bulan di bulan Maret, terus nanti April sudah tanda tangan kontrak, berarti uang muka itu bulan April, nanti termin pertama, kalau misalnya pengerjaannya sekian bulan, berarti bulan ini, bulan ini, bulan ini. Nah, itu diplot seperti itu, jangan langsung 53 dibagi 12 gitu. Itu gak ngaco. 52 juga sama, jangan langsung dibagi 12. Kenapa? Karena di bulan Januari itu tidak ada SPMUP, tidak ada honorarium, tidak ada pembayaran PPNPN. Pembayaran PPNPN Januari itu baru dibayar bulan Februari. Jadi harusnya 51 di bulan Januari itu sedikit. Kalau misalnya ada kemungkinan tidak ada, kalau misalnya ada ya sedikit. Silakan Bapak Ibu perkirakan sendiri dengan pelaksana teknisnya. Nah, sekarang kita masuk ke dummy ya. Saya ambil data dummy 2022. Seperti yang Bapak Ibu, mungkin operator penganggaran ini sudah biasa, tapi kita perlu sedikit refresh dulu ya. Kalau sebelum Bapak Ibu membuat usulan halaman 3 itu dari mana? Yang pertama harus memilih status histori dulu. Dari penganggaran, utility, memilih status histori. Nah, silakan kalau ini karena mau pengajuan revisi DIPA, jadi Bapak Ibu klik usulan revisi DIPA. Kebetulan yang ini data dummy ya, jadi seperti ini sudah ada usulannya. Kalau sudah langsung di OK. Nah, statusnya dia akan berubah menjadi usulan DIPA. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan masuk ke penganggaran, RUH, rekam ubah hapus, di sini ada RPD bulanan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dipilih satkernya dari tombol yang menyala ini. Ini pilih satkernya. Silakan dicentang semua. Ada beberapa yang RO-nya banyak, ada beberapa yang RO-nya sedikit. Kami ini cukup banyak ini. Saya ambil, sebentar, saya ambil tidak semuanya aja. Kalau untuk dummy, yang penting dukungan manajemen, kemudian SDM, dan 951. Ini aja, pengadaan. Oke. Kalau sudah klik OK, nah dia akan tampil seperti ini. Ini tampilan sampai ke level komponen. Bapak Ibu tinggal masukkan di kolom ini, paling kanan, rencana penarikan. Nah ini masih dibagi 12, ini salah, ini ngaco. Kalau mau melihat sampai ke akunnya,
bisa di double klik yang ini contohnya untuk yang 47 manajemen internal ini. Bukan ini ya, ini. Bukan. Nah, di sini yang ini. Di keperluan sehari-hari ini ada 51 di kami, ada 52 dan lain-lain. Ini tidak harus sampai ke akunnya. Kalau misalnya di dalam satu komponen ini ada lebih dari satu akun, Bapak Ibu sampai ke ABC-nya aja. Nanti di sini. Tapi kalau misalnya dalam satu komponen cuma ada satu akun, nah langsung sampai komponen saja. Nah, di folder materi tadi yang sudah saya share, Bapak Ibu, silakan di sini ada Excel realisasi sampai dengan Mei 2023. Silakan diklik kanan, silakan diunduh, download. Itu sudah saya buatkan, contohnya seperti ini tampilannya. Ini adalah realisasi sampai dengan Juni, sampai hari Jumat. Jadi contohnya ini 005017, fungsi 0303, BF 1102 BKA untuk akun 52RM, itu realisasinya seperti ini realisasinya. Contohnya lain lagi coba ya, 528022, ya, KPPN. Ini salah satu alat bantu untuk Bapak Ibu mengisi yang bulan Januari sampai Juni. Contoh yang 4715 EBA ini contohnya. Saya ambil contoh yang ini. 4715 EBA Januari 13 101 94 277. Jadi nanti (4715 EBA 4715 sini. Nah, di sini untuk Januarinya bisa ambil dari sini 13 101 194. Ini tinggal di copy, Ctrl C, di sini double klik, Ctrl V. Paste. Oh, maaf ini tadi harusnya ke sini. 94. Ini 71. Ini sampai Juni 87. Ini posisi sampai Jumat ya, belum menghitung realisasi yang hari ini. Ini dinolkan dulu. Nah, di sini terlihat ada sisa 371. Oke, sisanya 463, totalnya 646. Jadi masih ada 463 juta yang belum dianggarkan. Silakan anggarkan di sini. Misalnya ini 200. Oh, kebanyakan 200 nih. Tidak harus dibagi rata, jangan dibagi rata. Sesuai dengan rencana kegiatan ini saya cuman sampling aja. Contoh, kalau enggak gini. Kalau 52 yang pasti itu memperhitungkan UP-nya Bapak berapa? UP-nya Bapak Ibu berapa? Karena GU itu nanti biasanya tiap bulan, contoh yang UP-nya 100, ya berarti minimal sebesar UP itu sebulan. Bisa lebih, tapi jelas tidak bisa kurang. Kalau ada terjadi LS, ya itu baru ditambah. Tapi yang pasti perhitungan UP-nya. Contoh UP-nya 50, saya ambil 50-50 per bulan. Nah, sampai bulan Desember masih saya nolkan, di sini masih ada 213. Ini saya copy, saya anggarkan ke Desember. Oke. Ini udah klop. Ini contoh ya, Bapak Ibu jangan terus langsung ikutin saya, jangan. Ini contoh sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya Bapak Ibu kapan. Kalau yang rutin itu dokumen biasanya sesuai UP. Kalau ada tambahan, tambahan LS. Simpan.
Kemudian nanti lakukan untuk semua output. Lakukan untuk semua komponen, mohon maaf. Yang tampil di sini kalau sudah keluar. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu melakukan perubahan halaman 3, langsung divalidasi. Masuk ke validasi data belanja, kemudian dicentang, terus diklik proses. Nanti kalau ini data sudah valid kebetulan ya. Silakan diproses. Kalau dia sudah valid, nanti harusnya ya valid. Kalau belum, silakan dilihat unduh validasinya yang membuat dia tidak valid apa. Nah, kalau sudah valid harusnya 0. Tapi kalau belum valid, nanti dilihat kodenya yang bikin tidak valid itu apa. Misalnya kodenya 0052 gitu. Bapak Ibu terus lihat di kode validasi. Ini referensinya. Contohnya yang menyebabkan tidak valid adanya kodenya muncul 0052 apa ini. Rencana penarikan belum diisi. Ini contohnya. Terus catatan blokir tidak ada dan segala macam yang tidak valid-valid semuanya akan muncul di sini. Di setelah validasi. Kalau sudah validasi itu sudah di operator, silakan masuk ke usernya KPA untuk disetujui. Jadi di submit. Nah, nanti di KPA dia dicentang di sini, klik, terus disimpan. Itu sudah disetujui di level KPA. Ada beberapa satker yang harus mendapatkan persetujuan dari operator Kanwil dulu. Itu kalau nggak salah itu satker di lingkup Kementerian Agama dan lingkup Mahkamah Agung. Itu kalau nggak salah itu dua satker itu dia harus mendapatkan approve dari user saktinya operator di Kanwil dulu. Kalau sudah approve baru bisa diajukan revisinya. Nah, ini asumsinya sampai di sini semuanya sudah di-approve. Digital sign-nya sudah berubah. Nah, kalau sudah silakan diajukan ke Kanwil. Diajukannya dari menu revisi DIPA, penganggaran revisi DIPA, lalu pengajuan revisi. Nah, kemarin-kemarin ada yang tanya, Pak, kalau misalnya saya revisi halaman 3, sekalian ada revisi pergeseran akun, terus di dalamnya juga pernah saya revisi POK, terus ada juga revisi perubahan pejabat. Boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Ajukan saja semuanya dalam satu kali revisi halaman 3. Revisi itu dibatasi yang pagunya tetap ya, pagu anggaran tetap itu dibatasi maksimal 1 kali dalam 1 bulan. Jadi dikecualikan kalau itu revisi dari pusat, nah itu nggak masalah itu, tidak menghitung itu. Dia ngitung jika ada revisi dalam hal pagu tetap diajukan oleh satker, itu maksimal kalau mau dapat nilai IKPA-nya 100 itu maksimal 1 kali dalam 1 triwulan. Jadi selama 3 bulan itu maksimal 1 kali. Nah, ini contoh pengajuannya, nomor suratnya silakan diisi nomor suratnya satker, S sekian, S ini misalnya, garis miring KPN 03 803 2023. Halnya pengajuan. Kalau nggak salah usulan revisi. Pejabat yang mengajukan silakan dipilih KPA-nya. Isi nama KPA, jabatannya KPA, NIP-nya silakan diisi NIP-nya KPA. Nanti di sini ada pilih pejabat, dia udah muncul biasanya KPA ya. Lalu di sini ada pilihan DJA, PA, Kanwil, dan pemutakhiran KPA. Silakan pilih yang Kanwil. Jenis revisinya, kemudian ini diklik pilih.
Cari yang revisi halaman 3 DIPA. Kalau di Pandu Sakti ini untuk Dami 310, mungkin untuk di Sakti aslinya mungkin nanti berbeda. Coba cek aja namanya. Nah, di sini tadi yang saya bilang, kalau ngajukannya sekaligus bagaimana Pak? Boleh. Tapi di sini juga dicentang-centang yang lainnya. Misalnya sekalian juga ada pemutakhiran POK gitu. Pemutakhiran POK itu. Contohnya ini. Atau ada juga perubahan pejabatnya. Kan biasanya yang tercantum di DIPA itu adalah KPA. Nama KPA-nya ada di situ. Kalau misalnya ada KPA yang berubah, silakan perubahan pejabat. Dan yang lain-lainnya, silakan sesuai kriterianya. Oke. Di sini ada dokumen, surat usulan, dokumen pendukung, dan dokumen pendukung lainnya. Klik dulu surat usulan revisi. Klik pilih. Nah, silakan diupload surat usulan revisi yang sudah ditandatangani. Formatnya contohnya seperti ini. Yang sudah saya taruh di folder materi. Nah, di sini tema revisinya silakan dipilih. Yang pasti adalah perubahan rencana penarikan halaman 3 DIPA. Ini yang pasti. Kalau tambahan ada yang lainnya silakan yang lain tambah. Alasannya apa? Dampaknya volumenya tetap. Ini nanti surat usulannya ditandatangan dulu oleh KPA, di-scan, baru di-upload di sini, surat usulan revisi. Ini contoh. Nah, kalau sudah di-upload nanti akan seperti ini. Dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini silakan di-zip. Dia biasanya dokumen pendukungnya adalah metrik semula menjadi ada di surat usulan tadi ya. Dokumen pendukungnya adalah ini. Matriks perubahan semula menjadi. Ini yang pertama bisa dicetak dari Sakti tadi. Kopi DIPA sebelum revisi juga bisa dicetak dari Sakti. ADK-nya ini tidak perlu. Konsepnya juga bisa dicetak dari Sakti. Dan kopi SK pengangkatan pejabat kalau misalnya ada perubahan pejabat perbendaraan. Silakan ini di-zip atau digabung PDF kalau misalnya bentuknya PDF, di-upload yang di sini. Bentuknya bisa PDF, bisa RAR, bisa zip, maksimal 100 MB. Silakan dipilih. Contohnya di-upload di sini. Dokumen pendukung lainnya. Nah, ini dokumen pendukung lainnya biasanya itu adalah surat izin dari eselon 1. Ada beberapa kementerian lembaga yang mempersyaratkan kalau Bapak Ibu mau merubah misalnya perjalanan dinas, akun Perjadin itu harus izin dari eselon 1. Nah, itu kalau misalnya dipersyaratkan seperti itu, silakan di-upload surat persetujuannya dari eselon 1. Tapi kalau misalnya di KL Bapak Ibu tidak mensyaratkan seperti itu, ya nggak masalah. Ini dokumen pendukung lainnya. Validasi manual ya, tidak. Kalau sudah ini muncul seperti ini, tinggal diklik kanan bawah itu lanjut. Ini tidak perlu ya. Lanjut. Nah, nanti di sini ada validasi berhasil sukses. Ini tab pertama, tab kedua. Kemudian silakan klik lanjut lagi. Kalau gagal juga ada validasinya, penyebab gagalnya apa. Apakah mungkin Bapak Ibu mengurangi target? Biasanya kalau mengurangi target itu harus ada izin. Tidak sesuai kewenangannya, biasanya seperti itu. Karena kalau mengurangi target itu harus revisi pusat DJA. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau geser-geser itu revisinya yang digeser adalah harga satuannya yang dirubah-rubah. Target volume itu jangan dirubah sama sekali. Kalau sudah diklik lanjut lagi, nah tinggal diklik OTP. OTP-nya ke nomor siapa? Ini di sini sudah ada. Ini ya, tergantung dari nomor yang di sinilah yang akan nomor tujuan OTP.
Nah, nanti kalau misalnya sudah terkirim, Bapak Ibu bisa melihat progresnya. Progres disetujui revisinya atau belum. Itu melihatnya dari menu penganggaran. Terus ke monitoring. Mohon maaf, di revisi DIPA. Di sini ada monitoring revisi. Nah, contoh seperti ini tadi ya, tahap 1 pengajuan. Tadi sudah sampai tahap 1. Nanti kalau misalnya sudah penetapan, dia biasanya status tahapnya di sini berubah jadi 4. Berarti sudah disetujui itu terbit revisinya. Jadi tahap 2 sampai tahap 4 ini adalah domainnya persetujuannya dari pihak yang akan menerbitkan revisi itu. Entah itu dari Kanwil, Direktorat PA, atau mungkin dari DCA kalau revisinya ke pusat. Untuk melihat rinciannya tinggal di double klik ini. Nah, di sini kelihatan. Pengajuannya ini, nomor suratnya ini, jabatan KPA, perihalnya ini, tanggal surat, nama pejabatnya, nama KPA ini. Jenis revisinya apa? Validasi manual tidak, nanti PDF-nya seperti ini. Nah, nanti di sini juga akan terlihat revisi ke-nya, revisi ke berapa, rupiahnya berapa, DS-nya berubah atau enggak, nanti juga ada. Di sini juga ada monitoring matrix, monitoring DS, dan monitoring POK. Contoh monitoring DS-nya. Di sini di DS pertamanya sudah benar. Kalau true, ini nanti tugasnya Kanwil kendaraan yang akan memvalidasi ini. Monitoring matrix, ini semula menjadinya, semula segini menjadi segini. Kemudian ini akan ada perubahannya per output. Semula ini menjadi ini. Halaman 3-nya juga akan muncul perubahannya. Nah, semulanya di semula, kemudian kolom kanan menjadi, misalnya dari sini menjadi ini, dari ini menjadi ini menjadi ini. Setiap bulan muncul, sampai bulan Desember. Kemudian halaman 4A, 4B, jika ada utang, atau PNBP pendapatan, kalau misalnya yang mau direvisi adalah rencana penarikan. Kalau misalnya ada perubahan target. Ini bisa diekspor ke Excel, kalau mau untuk data, mau dan back, di sini juga ada monitoring POK. Nah, ini sampai ke detail. Bisa diekspor ke Excel. Nah, ini contoh pengajuan revisinya. Saya harapkan Bapak Ibu dapat mengajukan revisi DIPA-nya itu paling lambat tanggal 10. Tanggal 10 itu sudah diajukan. Kalau misalnya mau maksimalkan 2 hari ini untuk membuat silakan. Tapi kalau pengen lebih afdol, mohon dikumpulkan dulu yang pelaksana kegiatan. Biasanya kalau di kami ya, di KPPN, itu setiap akhir triwulan, itu antara KPA, PPK, operator penganggaran, dan perwakilan dari seksi teknis itu kumpul. Jadi untuk 3 bulan ke depan, kegiatan apa yang mau dilaksanakan, dananya butuhnya berapa. Itu makanya masing-masing seksi teknis itu sudah pegang POK atau RKAKL-nya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau mau mencetak POK kan bisa dari laporan cetak, ada RKA rincian kertas kerja juga bisa, RKA juga bisa. Dan di sini dia bisa difilter per kegiatan. Kalau misalnya mau dikasih yang CD 6212, 6215 ini untuk seksi A contohnya ya. Ini tinggal diunduh PDF, kasih ke perwakilan yang bersangkutan, misalnya kepala seksinya. Nah, dia yang muncul di sini biasanya sesuai dengan punya dia saja. Contohnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa melihat yang punya tetangganya. Contohnya seperti itu. Itu setiap akhir bulan itu kumpul,
minimal untuk 3 bulan ke depan, itu kegiatan apa yang mau dilaksanakan per Jadim kira-kira berapa. Nanti ada sosialisasi ini Pak, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Nanti ada sensus ini Pak, butuhnya dananya pagunya segini, kita butuh mau tarik segini di bulan Agustus contohnya. Oh ya sudah, berarti dana segini ditaruh di Agustus. Nah, setelah semuanya itu dihimpun, baru nanti operator penganggaran yang akan membuat halaman 3 DIPA-nya ini tadi. Operator penganggaran yang akan membuat halaman 3 DIPA ini tadi. Nah, kalau sudah terbit nanti revisinya, itu yang diharapkan adalah pengelola, mohon maaf, dari seksi teknisnya harus konsisten. Kalau Bapak Ibu rencanakan di bulan Agustus, ya jalankan Agustus. Jangan meleset, sebisa mungkin jangan meleset. Karena kalau sampai meleset, Bapak Ibu harus nyari dana lain untuk menyubsidi itu. Mungkin misalnya ada kegiatan yang bisa dimajukan pelaksanaannya untuk nutup ini, laksanakan aja. Atau mungkin ada perjadin yang bisa dimajukan nutup ini, laksanakan aja. Atau mungkin nutupnya seperti tadi yang pertama saya sampaikan, dari belanja persediaan. Yang tadinya persediaan itu dianggarkan setiap bulan, sekarang mau langsung diadakan 3 bulan sekali untuk nutup ini, silakan, masalah. Paling enggak yang tadinya bolong ini karena gagal dilaksanakan ini ada yang nutupin dari yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah mulai penelaahan kan biasanya akan muncul dari seperti di sini ya. Monitoring pagu, forum penelaahan, ambil ADK, upload surat tugas, dan lain-lain. Itu untuk DIPA 2024 saya mohon agar halaman 3-nya itu direncanakan dengan baik. Oke, mungkin kalau dari saya cukup sekian dulu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Atau mungkin saya kembalikan dulu ke pembawa acara Mas Ruli. Silakan Mas Terima kasih. Ruli. Terima kasih Pak Dori. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan beberapa materi yang cukup penting yang Bapak Ibu harus tindak lanjuti pada waktu yang cukup singkat ini. Dan tadi beberapa materi tentang pertama penyusunan revisi halaman 3 DIPA dan juga evaluasi terhadap penyampaian IKPA khususnya untuk DPS halaman 3 dan capaian output untuk periode triwulan 2 tahun 2023. Yang paling penting tadi beberapa hal terkait penyusunan revisi halaman 3 DIPA tadi, seperti yang Pak Dori sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu ternyata masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan di periode bulan Juli, Agustus sampai dengan September atau triwulan ketiga ini, maka silakan diperhitungkan lagi untuk disusun kembali rencana kegiatan dan rencana biayanya, sehingga nanti bisa dialokasikan untuk triwulan 3 tersebut tepat jumlah dan tepat waktu. Nah, bagi Bapak Ibu tadi yang sudah melakukan perhitungan dan selanjutnya juga Bapak Ibu yang telah menghitung kembali untuk segera dilakukan revisi DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung itu maksimal tanggal 9 ya, maksimal tanggal 9 sehingga kalau bisa sebelumnya sehingga nanti bisa dipastikan di tanggal 9 itu memang Bapak Ibu sudah menerima revisi 3 halaman DIPA-nya sehingga pada saat penarikan data OSPAN untuk IPA di tanggal 10 itu datanya sudah terupdate sesuai dengan revisi halaman 3 terakhir Bapak Ibu. Berikut juga nanti apabila terdapat revisi POK dapat diikutkan untuk diupdate bersama revisi halaman 3 DIPA-nya. Nah, mengingat nanti di bulan Juli itu tanggal efektif bekerjanya dimulai dari tanggal 3, maka waktu Bapak Ibu kembali menjadi cukup singkat untuk penyelesaian revisi 3 halaman DIPA, sehingga Bapak Ibu nanti mungkin di hari ini sampai dengan besok efektif kerja, sudah bisa menghitung kembali rencana kegiatan triwulan 3 di bulan Juli sampai dengan bulan September untuk segera dilakukan revisi halaman 3 DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dori. Yang paling penting Bapak Ibu, nilai IPA ini sangat kita jaga untuk
kementerian di eselon 1 Bapak Ibu masing-masing sangat penting karena ini merupakan angka kinerja yang dapat dilihat di level pusat sehingga kita setidaknya memberikan kontribusi yang baik untuk angka di level di jenjang vertikal di atasnya. Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya kami persilahkan untuk membuka mic atau raise hand. Kami persilahkan Bapak Ibu. Dan terkait dengan revisi halaman 3 DIPA-nya ada permasalahan atau perhitungan atau pada aplikasinya juga mungkin Bapak Ibu mengalami hambatan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bisa di chat atau kalau Bapak Ibu yang masih belum terbiasa pakai Teams, itu ada tombol raise, gambar tangan itu. Nah, itu untuk pertanyaan. Ya, silakan Pak Torik. Di unmute dulu gitu, Mas. Oke. Kalau mic. Silakan di unmute dulu, Mas, mic-nya, Mas. Ada tombol mic, silang itu diklik saja. Masih belum bisa. Oh, sebentar. Saya ini dulu ya, saya setting option-nya. Sepertinya masih terkunci oleh Pak Dori semuanya, Pak. Bentar. Nah, silakan. Siap, Bisa, Mas. Oke. Izin Mas, saya mau bertanya terkait gaji web ini Mas. Tadi saya cek di aplikasi gaji web itu, di data pegawai kan seharusnya kami 69 yang aktif sesuai dengan GPP. Iya. Ini ternyata ada satu pegawai yang dia tahun 2015 ini sebenarnya sudah pensiun Mas. Dan di perubahannya pun sudah tercatat di perubahan SK-nya. Tapi kok dia kembali aktif ya Mas? Di ini kami, di gaji web kami. Oke, iya. Satu orang, Mas. Oke, untuk satu orang itu ya. Siap. Oke, sedikit nanti ini saya sedikit tampilkan aja untuk dummy-nya. Jadi kalau misalnya nanti, kebetulan saya ada dummy. Ini gaji web ya, ini saya pakai gaji web dummy. Jadi untuk gaji web ini sedikit banyak saya sampaikan aja lah. Nanti rencana kita akan bikin pendampingan untuk pembuatan gaji Agustus itu nanti di awal Juli, entah minggu pertama atau minggu kedua ya, nanti kita lihat aja rencananya. Jadi gaji web ini dia mirip seperti PPNPN web, tapi dengan menu sama persis seperti gaji desktop, GPP desktop. Kenapa saya bilang mirip PPNPN web? Karena setiap Bapak Ibu masuk ke sini, sebelum Bapak Ibu melakukan semua perubahan, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah default Satker dulu. Jadi masuk ke setting anak Satker. Bentar ya, setting anak Satker, ini yang mana? Walaupun ini cuma satu, tetap diklik default dulu. Untuk mendeteksinya dari mana? Kalau misalnya belum pernah masuk, ini contoh ya, saya ambil code lagi. Login. Kalau belum pernah di default, dia biasanya tampilannya akan seperti ini. Lihat di kiri atas. Dia kantor Kementerian Agama, tapi dalam kurungnya ini kosong. Nah, itu belum di default. Jadi setiap Bapak Ibu masuk ke gaji web, itu yang pertama kali harus dilakukan harus mendefault dulu. Melalui setting anak Satker, langsung di default. Oke, nah di sini baru muncul dalam kurungnya. Kalau sudah seperti ini, baru masuk ke apa yang ingin Bapak Ibu ubah ya. Di sini menu-menunya sama seperti gaji web. Mohon maaf, sama seperti GPP desktop. Ada data pegawai, nomor urut, status kawin, pencarian, terima pegawai pindah, daftar pegawai nonaktif, nanti akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya ya. Kemudian untuk data pegawai,
Kalau Bapak Ibu masuk ke sini itu jangan lihat kosong gitu langsung panik, loh pegawai itu kok nggak ada. Enggak, memang tampilannya seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Biar tidak berat waktu masuk ke menu data pegawai. Mungkin kalau di Satker Bapak Ibu pegawainya yang masih di bawah 50 itu nggak berat. Tapi kalau misalnya Satker-Satker pusat atau Satker provinsi yang mungkin sekali dibuka bisa mungkin ribuan pegawai itu akan berat loadingnya. Makanya dibuat seperti ini. Cuma di sini ada keterangan pegawai aktif sekian, non aktif sekian. Nah, kalau misalnya seperti tadi mau mencari satu orang pegawai A, silakan langsung diketik namanya di sini aja. Lalu diklik tombol untuk. Nah, dia akan muncul di sini. Ini contohnya apa itu dummy. Ini nama pegawainya apa ya ini ya? Nomor pegawai bulan. Ini contoh. Ini contoh Mas ya untuk tadi yang mungkin ada pegawai yang sudah pensiun tapi ternyata masih aktif ya. Silakan dicari nama pegawainya siapa. Kalau misalnya mau nyetak daftar pegawainya siapa aja yang aktif itu bisa lihat dari nomor urut atau status kawin ya. Atau dari data pegawai nonaktif bisa. Nah ini misalnya si Fulan tadi mau dirubah jadi pensiun. Padahal SK perubahannya sudah ada tapi kok dia masih aktif statusnya gitu kan ya. Silakan dari detail. Di sini ada perubahan. Nah, dilihat SK default yang terakhir, misalnya defaultnya ini. Silakan diklik ubah data, pastikan di status pegawainya ini, kedudukan ini berubah menjadi pensiun. Kalau sudah disimpan, nah ini karena dummy ya. Kalau sudah tinggal disimpan, terus ditutup, nanti dia pindah ke pensiun. Nggak apa-apa Mas, seperti itu. Ini periode ini sampai dengan periode penyusunan gaji bulan Agustus ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk memeriksa data pegawainya, jumlah pegawainya udah pas atau belum. Maksudnya udah pas itu sudah sesuai dengan posisi GPP desktop pada saat Bapak Ibu mengajukan SPM GPP yang terakhir sebelum tanggal 23. Jadi kalau setelah Bapak Ibu mengajukan SPM terakhir itu ada pegawai yang masuk, ya itu jelas belum tercover. Contoh setelah tanggal 15 sudah mengajukan gaji, tanggal 21 kemarin mungkin mengajukan kekurangan gaji atau gaji susulan. Nah setelah itu nggak ada lagi yang diajukan, itu harusnya posisinya pas sesuai tanggal 21. Jumlah pegawainya dan nama pegawainya harusnya cocok. Kalau setelah tanggal 21 Bapak Ibu melakukan perubahan sendiri, perubahan dalam hal ini adalah contohnya merekam mungkin ada yang SK KGB kah, kenaikan pangkat, itu belum tercover di sini. Data yang diambil pada saat migrasi adalah data sebelum tanggal 19. Kemarin, mohon maaf, cut off-nya kemarin 19 ya, karena tanggal 19 sampai 23 itu gaji web ditutup untuk migrasi. Yang sebelum tanggal 19 itu adalah cut off terakhirnya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang baru silakan Bapak Ibu rekam lagi di sini. Rekamnya gimana? Sama seperti yang gaji web biasa. Cari pegawainya. Kalau sudah di loop, kemudian diklik detail. Nah, ini kalau menu-menunya ini seperti PPNPN web. Tapi fungsinya seperti GPP desktop. Perubahan itu untuk merekam SK. Keluarga itu merekam anggota keluarga, rekening kalau ada perubahan rekening, SK grading juga bisa direkam. Utang, tunggakan, potongan lain. Kalau ubah data dan hapus data itu kalau ada perubahan data pribadi. Contoh kalau mau ganti rekening dari tombol rekening, ini tinggal diisi, dia bisanya bisa. Atau ubah data tes ya. Nah ini misalnya pendidikannya berubah menjadi S2 gitu. Kalau nama saya sarankan nggak usah dirubah-rubah, biarkan apa adanya.
Lebih baik, makanya saya sarankan kalau untuk pencatatan dari dulu itu untuk pencatatan aplikasi gaji itu sebaiknya hindari mencantumkan gelar. Baik itu gelar di depan maupun gelar di belakang. Karena nanti kalau misalnya mau melakukan perubahan, itu repot, harus ngubah supplier, ngubah gaji web, 1 itu. 2, kalau misalnya sudah ada 1 dicantumkan gelarnya, nanti ada pegawai lain tidak dicantumkan gelarnya, bisa menimbulkan gesekan, "Loh ini aku udah habis sekian juta untuk sekolah S2 kok nggak dicantumkan?" Nah, contohnya itu. Jadi lebih baik semuanya tidak usah pakai gelar gitu, malah lebih enak. Seperti kami kalau di kami itu semua tata persuratan, itu tidak boleh mencantumkan gelar pada nama. Jadi makanya mulai dari atas sampai bawah, bahkan mungkin, di pimpinan pojok-pojok pimpinan kami yang mungkin yang eselon 2, eselon 1 di pusat itu kan kadang gelarnya pating telecek itu ya. Ada S apa, terus nanti M-nya ada 2, ada yang PhD-nya depannya tambah EDR, wah itu panjang. Itu kalau tanda tangan surat, namanya di situ jabatannya tetap nama yang bersangkutan, tidak ada tambahan gelar-gelarnya. Jadi saya sarankan seperti itu biar adil. Ini tombol-tombolnya dari tombol detail ini untuk melakukan perubahan SK grading, bisa direkam juga di sini. Perubahan tadi yang seperti saya sampaikan, ini untuk merekam perubahan SK, sama seperti GPP desktop. Ini klik, nomor agenda, terus jenis SK-nya, kenaikan pangkat kah, kenaikan pangkat pengabdian, struktural, fungsional, dan lain-lain, nomor uraian, status, nomor, hakim atau tidak, no. Kedudukan aktif atau pensiun, meninggal, atau mungkin tugas belajar, dan lain-lain. Itu sama persis dengan gaji web. Sama persis dengan aplikasi GPP. Penata muda, tunjangan beras uang atau enggak, nilai rupiahnya berapa, gaji pokoknya, ini bisa dipilih. Kode jabatan itu tunjangan jabatan, bisa dipilih dari referensi. Nah, ini bisa dicari misalnya, apa ya kode jabatannya, pemeriksa apa, nanti tinggal dipilihnya dari klik tombol ini. Nah, tunjangan jabatan lainnya kalau ada, tunjangan umum ya atau tidak, Papua terpencil, status kawinnya, gradingnya, kode grade-nya, dan ini yang terakhir adalah default. Kalau dia mau jadikan default angka 1, kalau tidak 0. Tinggal disimpan. Nah, ini contohnya. Untuk yang tadi di tempatnya Mas Torik, yang itu tadi di default aja Mas, yang pastikan di SK yang di default itu statusnya yang bersangkutan adalah sudah pensiun. Nggak apa-apa dirubah sekarang. Siap Mas, sudah Mas, cuman Oke. dia waktu kita keluar, itu dia nggak mau nyimpen Mas, slotnya error terus dia Mas. Waktu keluar, Dia ada pop up, ada peringatan gagal load gitu Mas. Jadi dia tetap udah kita rubah di kedudukannya pensiun, cuman jumlah pegawainya yang aktif tetap 70 gitu. Udah saya restart juga tetap kembali ke 70 dia. kalau gitu ini aja Mas, rekam lagi ulang SK pensiunnya. Jadi Iya, kan, sudah juga Mas, sudah kita coba juga. Nggak mau, tetap dia masih aktif Mas, gagal load terus dia pop up-nya, pemberitahuannya. Coba nanti tak konfirmasi dulu ke teman-teman pusat ya untuk Siap. yang non Kemenak ini ya. Kalau Siap. untuk teman-teman Kemenak memang sudah pakai ini dari bulan Januari. Termasuk untuk membuat SKPP semuanya ada di sini. Kekurangan gaji SKPP ada di sini. Kalau misalnya proses gaji ya sama. Sama seperti GPP desktop ya, coba saya bandingkan. Gaji Satker GPP. Nanti mungkin lebih banyaknya diulasnya di sosialisasi berikutnya. Nah, ini di proses gaji kan ada impor tukin, RUH gaji, kekurangan, RUH kekurangan, surat keterangan persekot. Ini sama sebenarnya. Gaji kekurangan, tukin, uang makan, lembur, restor tukin, persetujuan gaji.
Nah, persetujuan ini nanti biasanya dipakai untuk yang usernya bendahara, usernya PPK, dan BPSPM. Monitoring ini silakan kalau mau cek monitoring pegawai pensiun, sama seperti yang di sini juga monitoring. Yang rata-rata sering dipakai adalah pegawai gaji, laporan kalau mau cetak gaji, kemudian SKPP di sini. Nanti tidak ada lagi kirim-kiriman. Jadi menu kirim ini tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena alurnya nanti operator atau PPABP, ini ya coba setting pejabat. Ini di sini yang sudah direkamkan PPABP, bendahara, PPK, KPA, PPSPM. Alurnya nanti adalah PPABP membuat gaji, daftar gaji dulu. Nanti kalau misalnya sudah oke, sudah diproses di sini. Nah, ini di sini ada tombol pesawat. Tombol pesawat itu dikirim ke bendahara. Nah, setelah itu login pakai usernya bendahara. Bendahara harus nge-approve dia dari menu gaji, persetujuan gaji. Nanti bendahara dia harus meng-approve alurnya ini. Untuk mau lihat statusnya sampai di mana bisa dari menu tadi gaji, ada persetujuan gaji. Di sini kelihatan. Bendahara setelah PPABP nanti harus disetujui bendahara. Setelah disetujui bendahara nanti harus disetujui oleh user PPK. Setelah itu PPK bisa menandatangan secara DS TTE. Jadi tidak tanda tangan basah. Makanya saya belum tahu informasinya untuk yang teman-teman selain Kemenak. Untuk teman-teman Kemenak itu sudah otomatis DS-nya sudah terkoneksi. Untuk non Kemenak nanti dicoba semoga sudah terkoneksi juga seperti DS Sakti. Nah, terakhir adalah PPSPM. Pada saat user PPSPM nanti menyetujui, itu ada tombol kirim ke KPPN. Jadi semuanya itu sekarang pakai ini. Termasuk kalau mau membuat SKPP itu juga sama. Kalau SKPP itu bedanya dia bisa disetujui PPK, bisa disetujui oleh KPA. Kalau misalnya PPK-nya nggak mau disetujui. Proses SKPP semuanya dari web, manualnya sudah ada. Enaknya untuk gaji web ini nanti pengiriman SKPP ke Asabri itu sudah otomatis terkirim. Asabri, mohon maaf, Taspen ya. Ke Taspen itu sudah otomatis terkirim dari aplikasi ini. Bapak Ibu nanti bisa mendownload PDF-nya juga dari sini sama seperti yang kemarin. Ini sedikit dulu lah ya terkait yang gaji web ya. Nanti untuk anunya di kesempatan berikutnya untuk yang lebih dalamnya. Kita sambil praktek nanti untuk pengajuan gaji bulan Agustus. Oke, terima kasih Pak Dori. Mungkin begitu ya Pak Torik ya. Jadi terkait dengan hasil migrasi, memang saat ini baru diinformasikan, belum ada informasi terkait dengan apakah bisa langsung pembuatan transaksi atau perubahan data, karena yang kami baru terima adalah baru penyelesaian proses migrasi. Jadi yang terkait dengan penyelesaian proses migrasi tersebut, nanti Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi terhadap data yang sudah termigrasi tersebut, apakah memang ada perbedaan dengan GPP yang Bapak Ibu selama ini gunakan terkait dengan jumlah pegawai aktif maupun yang non-aktif. Terkait dengan nanti ternyata perbedaan seperti yang disampaikan Pak Torik itu dikarenakan pegawai tersebut sudah non-aktif tapi masih aktif pada saat setelah migrasi ini, nanti akan kita cek kembali apakah memang terjadi pada beberapa satker atau ternyata memang data yang pada saat migrasi tersebut memang ada yang kurang atau memang belum dilakukan perubahan status menjadi pensiun sehingga data tersebut termigrasi dengan data yang sama pada saat dilakukan migrasi ke web gaji.
Baik Bapak Ibu, mungkin sambil mengecek itu juga, terkait dengan itu, kita juga akan insya Allah ya Pak Dori akan melaksanakan mungkin di minggu kedua di bulan Juli terkait dengan pengajuan gaji, induk melalui aplikasi GPP Web, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan mulai saat ini untuk mengenal, letak menu-menu, terkait dengan GPP Web, sehingga nanti pada saat pelaksanaan akan lebih efektif, Bapak Ibu bisa, tahu tempat, menu setting itu apa saja, di menu pegawai ada apa saja. Selama tidak ada perubahan data yang Bapak Ibu simpan mungkin, insya Allah masih aman, sehingga nanti memang kalau ternyata masih terdapat error pada saat penyimpanan data akan kami informasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu. Mungkin di 1 atau 2 hari ini Bapak Ibu bisa melihat, dulu data hasil migrasi dan, mengenal menu-menu yang ada pada aplikasi GPP Web. Dan insya Allah nanti pada saat minggu kedua bulan Juli, untuk pengajuan gaji induk bulan Agustus, kita akan melaksanakan pendampingan, sehingga nanti Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan pada saat penggunaan aplikasi GPP Web, untuk pengajuan gaji bisa disampaikan, pada saat kesempatan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Dori, terkait dengan GPP Web. Dan satu lagi mungkin Bapak Ibu, terkait dengan, data GPP Bapak Ibu yang sudah tidak lagi nanti digunakan efektif, mulai saat ini, kami harapkan data backup-nya masih tetap terjaga ya Bapak Ibu ya, karena itu sangat penting, untuk GPP yang Bapak Ibu gunakan selama ini tetap terjaga data backup-nya dan tersimpan pada media yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Silakan mumpung sedikit tambahan lagi ya untuk form evaluasi dan sertifikat sudah saya buka di Linktree. Kemudian yang kedua, ini kan Bapak Ibu setelah ini masuk minggu ini cuma 2 hari ya Pak, cuma 2 hari kerja. Setelah itu Bapak Ibu libur sampai dengan Senin minggu depan. Dan saya yakin paling enggak 50% ke atas pasti sudah merencanakan mau wisata kemana itu kan. Kalau pengen Bapak Ibu tenang, maksudnya agar tidak diganggu dan direwohi atau nanti tahu-tahu awal bulan langsung kerjaannya mabruk, itu silakan Bapak Ibu dari sekarang kwitansi-kwitansi LPG-nya direkam, yang belum direkam dikumpulkan dari sekarang, pajak-pajaknya di store. Besok kan sudah akhir bulan. Itu di akhir hari langsung dibuat LPG-nya silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perekaman capaian output itu silakan lakukan dari sekarang. Dari menu komitmen RUH itu ada, kalau dicabut ini kebetulan realisasi kinerja. Nah, silakan dilakukan perekaman untuk periode bulan Juni dari sekarang sesuai dengan data yang sudah saya sampaikan PDF di folder materi. Rekamnya boleh sekarang semuanya, cuman tombol kirimnya nanti dia aktif baru di bulan depan, di awal Juli. Jadi nanti saya harapkan di tanggal 3 atau mungkin tanggal 1 Juli, posisi Bapak Ibu sedang dimanapun, tinggal dibuka saktinya, tinggal diklik kirim. Klik, sudah selesai. Yang cabut Juni sudah selesai dulu. LPG sudah selesai di akhir bulan, sudah bisa diupload. Contohnya juga seperti itu. Jadi liburan Bapak Ibu dari Rabu sampai hari Minggu itu bisa berkualitas. Ini saran dari saya ya, kalau terutama untuk cabut, untuk teman-teman yang cabutnya banyak. Yang kayak di teman-teman BPS, KPU, Pertanahan, Polres, itu mereka cabutnya bisa lebih dari 50 biasanya. Nah, itu silakan dicicil, direkam dari sekarang pengisiannya. Nanti untuk klik tombol kirimnya baru di awal bulan Juli. Oke, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Dori. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin
Mungkin ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas yang Pak Dori sampaikan beberapa hal tadi terkait dengan, revisi halaman 3 DIPA dan, gaji web, nanti kita akan praktekkan juga pada saat di bulan Juli. Baik Bapak Ibu, terkait dengan, awal bulan berikutnya ada beberapa kewajiban yang Bapak Ibu harus laksanakan juga terkait dengan beberapa penyampaian laporan, ke KPPN. Yang pertama mungkin terkait dengan LPJ bendahara. Ini mungkin saat ini sudah bisa dilakukan, seperti cicilan ya untuk mengerjakan, LPJ bendahara, terkait dengan penyetoran-penyetoran pajaknya, juga terkait dengan pembukuannya, sehingga nanti, waktu Bapak akan lebih singkat, di awal bulan, mengingat di tanggal 10 itu di hari Senin, itu sudah, merupakan tanggal terakhir penyampaian LPJ dan dimulai bulan depan itu kita sudah mulai di tanggal 3 ya. Jadi otomatis hari kerjanya sudah berkurang ditambah Sabtu dan Minggu. Nah, jadi, untuk LPJ bendahara kami harapkan, Bapak Ibu bisa menyelesaikan LPJ bendahara tepat waktu yang bisa dicicil dari 2 hari ini, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan to do list yang ada di Monsakti, mungkin terkait dengan, pencatatan SP2D dan lain-lain hal sebagainya untuk kebutuhan rekonsiliasi laporan keuangan, juga Bapak Ibu bisa, diangsur untuk dilengkapi atau diselesaikan, penyelesaian to do list-nya mulai, di 2 hari efektif ini, sehingga nanti, Bapak Ibu inline bisa mengerjakan yang seperti disampaikan Pak Dori tadi terkait dengan capaian output dan lain sebagainya. Bapak Ibu terima kasih, apabila sudah tidak ada pertanyaan kembali kita akan, tutup acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan kebersamaan Ibu Bapak Ibu dalam, kegiatan workshop pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, mengisi form absensi dan evaluasi, yang sudah tersedia pada link dari KPPN 116. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin saya hentikan, pertemuannya Bapak Ibu ya. Terima kasih.